Terima kasih majelis. Sebelumnya saya apresiasi ya untuk saksi karena perkara ini ditangani langsung oleh Baris Krim Polri dan juga Kejaksaan Tinggi. Jadi saya apresiasi. Saksi Ibu Indrayati ya, sama saya. Apa suara saya jelas Ibu? Jelas ya. Maksudnya kalau belum jelas jangan sampai Ibu tidak mendengarkan atau apa saya. Kapan pertama kali Ibu mengetahui bahwa Ibu ditipu? Itu sekitar bulan Maret, waktu yang tadi saya bilang ada teman suami saya yang punya perusahaan properti, punya calon pembeli perusahaan Jepang. Dia mau beli ruang satu di Mesir ini. Kami sudah dikasih SK-nya dari terdakwa dan kita berkoordinasinya dari Kediri. Akhirnya kita oleh koordinasinya dia diperiksa. Waktu diperiksa ditemukan bahwa nama menteri lain adalah bukannya saja besar jauh. Mereka terus bilang bagaimana ini bisa surat asli. Jadi di situ baru kita sadar. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan saya, mengapa terdakwa ini bisa bergabung bersama Ibu atau bersama suami Ibu ya? Karena ini kan masalah perusahaan. Bagaimana dia bisa? Ya, bagaimana ya? Karena dia pernah ketemu sama suami saya, dia pernah dengan yang lain. Jadi awalnya terdakwa ini pernah bertemu ya sama suami Ibu dengan yang lain. Bertemunya kapan sama suami Ibu? Sebelum pertemuan November 2020, mungkin 5 tahun sebelumnya suami saya pernah bertemu dengan terdakwa yang menawarkan tanah RSUD Pasar Minggu. Baik, Tapi tidak berhasil. Gagal proyek itu. terus selanjutnya? Kemudian nggak ada cerita apa-apa, tiba-tiba dia telepon malam dan itu suami saya. Tidak ketemu. Oke, pertemuan pertama dalam menangani ada terkait proyek yang sebelumnya tadi, apakah ada hubungannya dengan terdakwa? Ada. Terdakwa yang bawa tanah surat-surat tanah. Oh, jadi terdakwa ajak untuk menunjukkan surat tanah. Ya, Surat tanah yang Ibu lihat waktu itu, yang Ibu ketahui itu bentuknya seperti apa? saya tidak lihat surat tanahnya Pak. Cuma waktu itu suami saya temannya berbicara. Oh. Saya tidak pernah itu. Oh baik, jadi Ibu mendengarkan cerita dari suami Ibu waktu itu. Oke baik. Sepengetahuan Ibu, apakah betul Joe Sudirman ini, terdakwa ini, diajak oleh suami Ibu untuk mendirikan perusahaan? Ya memang karena dia menawarkan proyek RRI yang katanya proyeknya dimiliki oleh Ibu Yuni dan itu katanya diambil oleh Pak Yusuf Kala dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia seluas 400 hektar dan mereka tidak punya alasannya. Baik, saya ulangi sekali lagi, maksud saya Pak Joe Sudirman yang diajak oleh suami Ibu untuk mendirikan perusahaan, ataukah memang perusahaan itu sudah lebih dulu ada? Lalu? Oh, maaf saya Ibu tenang ya. Mas saya gini, saya coba luruskan lagi. Mas saya mendirikan perusahaan tadi sebelumnya memang perusahaan itu belum ada. Oh jadi setelah bertemu Pak Joe Sudirman, jadi suami Ibu bersama Pak Joe ini sepakat mendirikan perusahaan gitu. Notarisnya pun adalah temannya dia. Jadi notarisnya pun temannya Pak Joe. Baik, sekarang pertanyaan saya begini, apa tujuan mereka mendirikan perusahaan tersebut? Untuk mengerjakan tanah-tanah yang Ibu Yuni memiliki karena Ibu Yuni katanya dari keturunannya mempunyai dari Pak Trigono mempunyai banyak tanah-tanah dari kendor kuantiti.
Artinya karena awalnya ibu dan suami merasa bahwa ini ada keuntungan nih kalau kita bukan perusahaan nih, ya kan? Ya, itu. Jadi ada perasaan bahwa oh ini bagus nih. Jadi kita ajak, kita bikin perusahaan, lalu ajaklah terdakwa ini untuk gabung di dalam perusahaan tersebut. Ya. Lalu baik, apakah dalam proses mendirikan perusahaan tersebut tidak ada paksaan dari saudara terdakwa ini terhadap ibu dan ada paksaan tidak dari Joe Sudirmani untuk tidak ada paksaan? Kita memang sama-sama mau membuat perusahaan untuk bisa ada keuntungan. Oke, tadi memaksa terkait paksaan. Sebelumnya apakah Pak terdakwa ini, Pak Jos ini misalnya membujuk ibu kan awalnya nggak mau nih, aduh bu jangan dong gitu, ini bagus nih, ayo gini, ada tidak dia bujuk-bujuk gitu? Oh dia membujuk, dia bisa keluarkan SK. SK ini adalah menunjang calon ketua dari ini. Itu yang bisa dikerjakan karena dia mengambil satu ibu Elizabeth dari kakaknya juga dari BPN yang memberikan kesaksian ke sana ke saya, ibunya sudah almarhumah. Dia betul ini katanya pegawai BPN dulu Kementerian Dalam. Baik ibu, saya lanjutkan pertanyaan. Tadi saya coba mencatat ada penjelasan ibu terkait tikus gudang. Maksudnya tikus gudang ini maksudnya bagaimana tikus gudang? Oh jadi ibu tidak tahu tikus gudang itu apa? Jadi waktu itu apa pernyataan terdakwa mengenai tikus gudang yang saksi dengar? Terdakwa bisa mendapatkan SK itu melalui tikus gudang pegawai BPN yang dia kenal, tapi nantinya mesti dibuatkan kantor dan dia harus kasih surat. Jadi terdakwa menamakan pegawai BPN itu sebagai tikus gudang. Betul. Artinya tikus gudang dalam hal ini adalah pegawai BPN menurut terdakwa, ya begitu. Jadi ibu percaya terhadap terdakwa dan juga percaya terhadap tikus gudang itu, lalu bergabung, begitu? Iya, karena kita tidak tahu karena dia nantinya kan dia keluarga yang negeri dan dia juga pernah kerja di BPN, dia tahu. Baik ibu, saya lanjutkan lagi. Tadi ibu menyatakan bahwa ada surat tersebut, ya tadi terkait itu maksudnya surat apa? Yang palsu atau mengenai tikus gudang SK ya. Oke, SK Menteri Muda palsu tadi. Itu berarti yang mungkin yang dimaksud itu adalah apa yang namanya? Ex handover funding begitu maksudnya. Surat itu bukan? Beda. Jadi harus didukung sama surat keputusan untuk bisa dapat SKP, kemudian bisa dialaskan, dan baru bisa Baik ibu, saya lanjutkan lagi. Tadi ibu sudah mendengarkan dengan jelas ya terkait keterangan terdakwa awal nih. Terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayaran kepada tikus gudang. Lalu ibu saksi ini tetap yakin dan percaya. Pertanyaan saya, siapakah yang meyakinkan ibu bahwa terdakwa? ya. Tadi ada pernyataan ibu menyatakan lawyer Pak Domingus. Itu maksudnya bagaimana? Menjelaskan untuk meyakinkan tadi. Katanya ada pengacara yang meyakinkan bahwa itu maksudnya gimana? Tolong dijelaskan. Bahwa saya waktu menunjukkan surat itu kepada Pak Domingus, setelah kita mengetahui ada kejanggalan bahwa SK dikeluarkan pada bulan April tahun 60, tapi mengacu pada undang-undang agraria yang baru dikeluarkan pada bulan September tahun 60. Sekarang undang-undang belum pernah dikeluarkan di mana SK sudah dikeluarkan mengacu pada itu. Tapi saya tanya sama Pak Domingus bilang, oh iya memang benar. Karena Pak Domingus dulu adalah IP disertasi untuk mengurus lawyer-nya itu adalah land and reform. Jadi katanya belum Artinya keyakinan ibu bergabung juga mengajak terdakwa untuk bergabung mengurus perusahaan itu. Artinya karena diyakini juga oleh lawyer tadi yang namanya Pak Domingus, gitu. Atau memang Pak Domingus belakangan. ya artinya Pak Domingus nggak usah dibawa-bawa dong, gitu. Oke.
Nah, kita sepakat ya di sini Pak Domingus. Oke, selanjutnya tadi saksi menjelaskan bahwa SK tersebut adalah SK palsu. Ya, pertanyaan saya, bagaimana saksi mengetahui bahwa SK tersebut adalah SK palsu? Karena tidak pernah dia kasih saya bentuk surat biasa, tapi semua laminatif. Jadi kita tidak pernah bisa merasakan suhu kertasnya. Pertama. Kedua. Jadi tunggu, sebelum lanjut saya fokus ke mengenai cara mengetes dokumen palsu atau tidak dengan melalui pegangan tangan tadi yang pertama ya. Nah, ibu merasa bahwa saksi merasa bahwa setelah dipegang kena laminating dan tidak bisa merasakan dokumen itu. Saya tahu bahwa lawyer dari perusahaan Jepang itu bilang bahwa nama lain, dari situ baru saya tersadar. Oh, ini semua dokumen semua yang dikasih ke saya laminating. Ditambah suami saya bertemu dengan lawyer dari orang yang bisa tinggal di sini yang bilang bahwa dia terkenal memang sebagai Mr. SK Pramuka. Jadi dia bikin SK-nya di Pramuka. Surat-surat keputusan itu semua dibikin di Pramuka dan kertas itu direndam oleh dengan teh. Jadi warnanya kelihatan seperti kuat. Baik. Itu nggak ada dokumen yang lain. Artinya ibu mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu karena dibuat di jalan ya? Betul. Di jalan. Nah, sekarang siapa yang melakukan pembuatan SK palsu tersebut? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oh, jadi sampai sekarang pelaku yang membuat dokumen palsu belum tahu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu siapa. Jadi hanya terdakwa menyalahkan dokumen lalu ibu. Jadi artinya dokumen SK palsu tersebut berdasarkan penilaian ibu, bukan penilaian lembaga resmi yang mengeluarkan SK tersebut. Betul. Di mana lembaga resmi bisa mengeluarkan SK menteri dengan nama yang salah. Nama menterinya bukan Sajarwo, tapi Sarjabo. Baik, pertanyaan saya, ada tidak keterangan dari kementerian atau instansi terkait yang menerangkan bahwa SK tersebut adalah SK palsu? Tidak ada, tapi ada pernah satu orang, itu bapaknya sudah ada, bahwa ini semua palsu. Ini dia bilang kepalsuannya hebat banget. Artinya keterangan mengenai palsu ini, ibu juga hanya mendengarkan cerita, bukan keterangan. Pejabat BPN. Iya, maksudnya dia pejabat BPN, tapi mohon maaf bu, dia tidak mengeluarkan secara resmi pernyataan yang mengatakan bahwa SK palsu. Saya bilang karena sudah tahu ini palsu, saya tidak akan mengeluarkan uang lagi karena saya sudah mengeluarkan uang begitu banyak. Karena yang terakhir saya dengar beliau minta uang dari Bu Yuni 400 juta ditransfer katanya atas perintah suami saya. Diminta transfer ke Pak Hobi 200 juta dan ke dia 200 juta. Yang sudah sampai Pak Hobi diminta lagi sama dia, jadi dia ambil 400 juta dari uang yang saya transfer ke Bu Yuni. Dan waktu suami saya Uber, dia mati teleponnya, dia tidak pernah mau angkat lagi, tidak pernah mau hubungan sama dia. Baik, ibu. Baik. Total kerugian yang ibu alami berapa? Semuanya total. Kalau yang dia sendiri, dia kan 140 juta. Tapi dengan mengadakan saya research, dengan mengadakan segala somasi, saya bayar lawyer, bayar taksasi sana seperti 6 miliar. Baik. Sebelum kejadian dilaporkan ke Mabes Polri, apakah ada niat baik dari tersangka untuk bertemu untuk menyelesaikan, misalnya mengembalikan uang atau ada aset lain? Tidak. Maaf, tidak ada. Teleponnya dimatiin, tidak pernah. Suami saya berkali-kali WA, telepon, tidak pernah. Baik. Kalau sekarang dia benar, Pak, dia tidak akan lakukan. Ini sudah ternyata. Ya, saya izin majelis pindah ke saksi berikut, Pak Ronald. Saksi, mungkin tadi pertanyaan sudah ini, tapi saya mau tetap harus ulangi lagi supaya lebih jelas. Ya. Kapan pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa John Sudirman? Kira-kira baru 8 tahun yang lalu pertama kali.
pertama kali ketemu 8 tahun lalu. Jadi pertama kali ketemu 8 tahun itu apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan juga bersama Bapak? Nama datang untuk berikan surat-surat dari rumah sakit. Dan dia bilang itu dia berhak, dia mewakili pemilik semua. So, saya ketemu, tapi setelah kita cek lagi teman, itu semua sebetulnya tidak benar. Baik, artinya setelah pertemuan pertama tadi, saksi langsung mengetahui bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa ini semuanya bohong. Ya, Bukan semua bohong, saya bilang tidak benar suratnya. ya tidak benar suratnya. Oke, baik. Mengapa saudara saksi kan sudah tahu nih, ya kan awal pertemuan itu sudah tahu bahwa informasi semuanya ya bohong atau tidak benar tadi surat-suratnya. Bukan bohong. Suratnya yang tidak benar. Oke. Tidak lengkap. Oke, tidak lengkap. Nah, oke. Lalu mengapa saksi masih mengajak lagi terdakwa ini untuk membangun perusahaan? Saya tidak mengajak. Dia kan mau bawa dia. Akhirnya kan setelah itu saya nggak pernah ribut sama dia, nggak pernah memikirkan apa. Saya nggak pemikir yang jelek. Hanya surat yang dia bawa tidak benar. Nah, setelah beberapa kali saya ke kantor gubernur, itu orang lawyer di sana bilang bahwa untuk Yumna kerjain itu dulu, karena itu baru saya tahu dia mewakili satu tim. Saya ketemu tim satu lagi, ada dua pihak yang merasa memiliki lahan itu. Yang satu bilang, yang baru saya tahu nggak benar, baru saya dengar. Sebelum itu saya nggak merasa apa-apa. Kita ke kantor gubernur, wakil gubernur, masuk ke kantornya, katanya kenal baik sama wakil gubernur. Kita masuk ke situ, dia mau kasih tangan sama wakil gubernur dalam, nggak mau kasih tangan sama dia. Saya rasa aneh. Setelah selesai, saya nanya sama lawyer wakil gubernur, "Loh, kenapa nggak mau kasih tangan?" "Wah, nggak usah nanya, wakil gubernur nggak mau ketemu." Juga merasa ada masalah. Artinya merasa ada masalah setelah kerjasama itu udah berjalan. Ya, Baik. Saya ulangi lagi tadi dalam melakukan membentuk PT tadi perusahaan tadi, apakah saksi dibujuk ya oleh terdakwa? Apakah saksi dibujuk oleh terdakwa untuk membuka PT? Atau itu inisiatif terdakwa untuk membuka PT? bukan. Otomatis dengan dia ngomong bahwa ini proyek bagus, otomatis kita harus buka PT. Kalau enggak, bagaimana kerjasama? Baik, jadi PT itu dibuat karena saksi merasa akan ada keuntungan di situ. Karena ada Ibu Yuni, ada kita, ada dia, ada Robert, kan harus bagi untungnya. Ya paham, artinya Jadi otomatis buka PT untuk bagi nggak bisa hanya omong, nggak bisa omong-omong. baik setuju. Iya kan? Jadi supaya mendapatkan keuntungan yang besar dari saksi tidak mau hanya omong-omong, ya toh. Dari saksi mau buatlah dalam bentuk PT perusahaan tadi. Lalu saksi mengajak Jos Sudirman terdakwa ini bersama yang lain untuk membentuk PT lalu lakukan pembagian saham, begitu? Betul. Baik, saya lanjutkan lagi. Segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jos Sudirman tadi setelah bergabung dengan PT itu adalah tindakan mewakili kepentingan PT perusahaan ataukah kepentingan pribadi dia? Maksudnya segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Jos Sudirman ini dalam proses mengenai keuntungan yang tidak hanya omong-omong tadi, itu untuk kepentingan Jos Sudirman atau untuk kepentingan perusahaan? Untuk keuntungan dia dong. Bagaimana buat perusahaan? Kalau untung perusahaan, Ibu Yuni juga dapat bagian, kita dapat bagian, semua orang dapat bagian. Kan dia bawa SK. SK ternyata setelah saya tahu tidak perlu SK, cukup dengan suratnya Ibu Yuni. Jadi SK itu modusnya untuk nyari untung buat dia untuk nipu kita. Nah itu, tolong ngerti itu. Saksi, saya di sini hanya menjalankan tugas dan profesi ya sebagai penasihat hukum untuk memeriksa perkara ini supaya kita mendapatkan kebenaran hakiki. Ya, ngerti. Jadi saksi jangan sampai tendensius ya dalam proses persidangan.
Saya lanjutkan saksi, izin. Boleh, terima kasih. Pertama kali saksi menyerahkan uang terhadap Joe Sudirman berapa? Pertama kali ya, saksi memberikan uang kepada Joe Sudirman berapa? Pertama kali dia bawa suratnya dari ininya 40 juta. Lah, sebetulnya dengan berapa SK 250, tetapi kita cicil, jadi 40 buat surat itu. Jadi maksudnya saya langsung total saja pertama kali memberikan uang kepada saudara terdakwa Joe Sudirman ini, berapa jumlahnya SK itu? Uangnya, jangan jemput cuma SK-nya. Istri yang kasih 250 juta. Yang pertama. Pertama kali 260 juta. Saat kasih pertama kali 250 juta itu, sebelum memberikan uang 250 juta itu, posisi terdakwa ini sudah berada dalam PT perusahaan atau belum? Sudah. Artinya uang yang diberikan kepada saudara terdakwa ini untuk menjalankan tugas sebagai anggota perusahaan, gitu. Kita merasa dia kerjain, kita kan nggak tahu. Saya tidak tanya perasaan saksi ya. Saya tanya waktu saksi. Ini kan perusahaan nih. Namanya di perusahaan mengeluarkan duit pasti berdasarkan rapat bersama dong, ya kan? Jadi pada saat memberikan uang 250 juta kepada saudara Joe Sudirman terdakwa ini, rapat dalam perusahaan itu apa tujuannya? Dia Untuk bilang buat perusahaan. Tentu dapat uang karena bantu perusahaan. Tapi ternyata bukan bantu perusahaan, buat dia pribadi. ya, mas saya saksi jawab dulu pertanyaan saya. Artinya mas saya, apakah 250 juta yang diberikan kepada Joe Sudirman tadi untuk mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan? Katanya. Kan kita mikir, kita merasa dia kan SDR. Jadi sebelum saksi mengeluarkan uang itu tidak ada rapat bersama, hanya mikir aja, hanya perasaan. Kita duduk sama-sama istri, ini Ibu Yuni nggak tahu. Karena kita bantu kan kita yang jalani perusahaan Ibu Yuni komisaris. Ya, dia kan nggak tahu. Jadi untuk mempersingkat saya pertanyaan begini aja. Apakah uang yang diberikan kepada saudara Joe Sudirman tadi sebesar 250 juta yang pertama tadi, Ya. itu memang berdasarkan kesepakatan perusahaan ataukah kesepakatan pribadi saksi? Kalau bilang ini buat perusahaan. Ya, artinya terdakwa Joe Sudirman ini menerima uang itu berdasarkan kesepakatan perusahaan untuk menjalankan tujuan-tujuan perusahaan, betul? Katanya. Oh, dari tadi katanya terus, saya bingung Pak. Ini perusahaan atau masalah pribadi Pak? Kalau nanti itu saya juga bingung. Oh ya. Baik saksi, saya lanjut ke pertanyaan berikut. Dalam perkara ini ada tindak pidana pencucian uangnya. Artinya siapapun yang terlibat dalam perkara ini mestinya semua harus dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini. Pertanyaan saya, adakah saksi-saksi lain yang menerima uang dalam perusahaan saudara saksi yang dibentuk bersama terdakwa Joe Sudirman? Ada? Yang menerima uang? Iya, yang menerima uang ada. Siapa namanya? Siapa? Jadi Ada di mana posisinya? nggak ada di sini, tapi nggak ada urusan dengan ini. Dia dikasih uang untuk ketemu orang BPN untuk menanyakan bagaimana suratnya. Oh, jadi ada yang lain, tapi setelah menerima uang dari perusahaan, dia menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan perusahaan. Kita kasih uang, katanya dia mesti bikin satu acara untuk memanggil orang BPN untuk nanya bagaimana ini benar. Baik, siapa lagi selain itu? Yang ada hubungan dengan perkara ini ya, bukan di luar. Yang kita kasih uang, Iya. yang Pak Ali, Pak Ali di mana sekarang? lawyer nggak tahu. Siapa lagi selanjutnya? Pak Domingos yang sumasi, lawyernya untuk sumasi, tapi dipakai buat sumasi. Ya, artinya itu itu bukan masalah ini, itu persoalan jasa mungkin, kesepakatan jasa. Hanya satu orang yang terima uang yang tidak bisa dan bohongi kita. Baik saksi, saya tanya lagi sekali lagi. Sebelum tadi saksi dan teman-teman semua sepakat untuk membentuk ini PT perusahaan ini supaya bisa mendapat keuntungan. Lalu pertanyaan saya, sebelum PT ini dibentuk ya melalui pejabat notaris ya membuat itu, apakah saudara saksi dipaksa oleh terdakwa Joe Sudirman? Enggak.
Enggak. Tidak. Jadi saudara pasal tidak pernah memaksa saudara terdakwa tidak pernah memaksa saksi. Tidak. Izin majelis untuk sementara cukup dulu.